Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat teman-teman semuanya. Hari ini kita akan live bareng dengan Deng Ical. Saya Afifah Nur Fadila, biasa dipanggil Kak Dila. Sekarang saya coba invite lagi Deng Ical buat bergabung di live kali ini. Buat teman-teman, hari ini kita akan bahas donor darah, seputaran donor darah di masa pandemi. Jadi kira-kira teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, insya Allah saya akan bantu jawab. Dan kemarin juga kami udah ada beberapa list pertanyaan. Oke, Deng Ical boleh bergabung. Alhamdulillah. Ini sambil menunggu Deng Ical. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jaringannya bagus. Jaringan saya sih sebenarnya. Assalamualaikum, Deng Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Gimana kabar tadi? Alhamdulillah baik-baik Deng Ical. Ini kayaknya masih suasana lebaran Deng Ical, Di. Saya mohon maaf lahir dan batin Deng Ical. Iya, Karena maaf masih lahir bulan dan Syawal. batin. Iya, alhamdulillah. Akhir-akhir Iya, Syawal, iya. iya, Deng Ical kayaknya masih di Jakarta, Iya, Deng Ical. iya, baru pulang naik sepeda, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Tadi ketemu sama Pak Masya Intan Allah. di jalan ya. Iya. Iya. Ini ada Kak Valen Deng Ical, teman SMA tak dulu. Iya, mana ini? Kebetulan dia lagi di Jakarta juga. Deng Oh, Ical di Jakarta di ini sana. Iya. kan kita. Oh, Deng Ical katanya foto video tak miring. Oh, saya kasih miring, Ki. Memang kasih ini karena kalau Lagi ini mak. saya pegangin, Ki. Oh gitu, lagi macaski mungkin. Iya. Tidak Ji, tidak Ji. Cuma Oh, kalau ini saya pegang Ki. Kalau ini bisa saya kasih dulu. oh karena Kalau ini nggak di apa-apa Ji. headset tak mungkin. Iya. Oh Headset juga sama iya, dudukannya kodong. juga, dudukannya tuh. Siap. Nggak apa-apa Ji, saya Sabar, pegangin sabar Ji. Deng Ical. Ya, Iya, Deng Ical, ini kan kita temanya membahas donor darah, seputaran donor darah di masa iya, pandemi, Deng Ical. iya. Iya, sebelumnya saya mau tanya Ki dulu, Deng Ical golongan darah apa Ki? Golongan darah B. Darah B? Ih, sama, saya Darah B. juga. Darah blue itu darah biru. Iya, darah biru. Berapa kali Ki donor, Deng? Saya ke-17. Wih, tua. Aduh, maluku saya sebagai anak muda. Saya baru 8 Ih, kali. ih, kok hebat itu saya kan jadi ketua Palang Pak baru donor Kak. Saya Oh, Kak. oh. Berapa Jadi kita lama lebih Miki? hebat. Alhamdulillah. Berapa lama Miki menjabat, Dok? Apa, Deng Ical? Yang ke berapa? Ke-13 tahun. Wih, melamanya, Di. Oh iya, waktu Iya. yang di Kandea, yang di Lanto memang menjabat memang kita di situ, Di. Iya, 2006. Hmm. Oh, iya, 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 Masya Allah. Yang 13 tahun Eh, lebih, insya Allah. iya, Deng Ical, saya mau kira-kira Iya, tanya-tanya ini, Di. iya kakak. Itu kan corona kan masuk di Makassar itu kayaknya sekitaran bulan 3. 4, Bulan 2. 4 Februari ada nih kabarnya. Oh, di bulan Februari ada Midi? Iya. Cuman Iya, ada mungkin nih pasnya kabarnya. mulai nih puncak-puncaknya itu masuk nih di bulan 3. Bulan 3 pertengahan. Kalau kita Pertengahan. sendiri tanggal 15 Iya. Maret itu baru bikin operasi tanggap daruratnya. Oh iya. Nah, Iya. dari bulan 3 itu taruhlah mungkin bulan 3 mulai warning di bulan 3 itu. Mulai Mika di situ Iya. ada keraguan orang-orang buat ke PMI untuk donor darah mungkin. Iya. Kalau statistiknya itu memang pas masuk Maret itu drop Mm-mm. sekali nih. Iya, Karena kan ini virus belum juga ketahuan, kita iya. sendiri pun juga di Palang Merah itu belum bisa memastikan aman atau tidak. Kita juga belum punya protokol relevan. Dulu ada Mm-mm. protokolnya flu burung, tetapi jangan sampai tidak pas. Jadi kita konsultasikan dulu kemana-mana. Pas Mm. tahu informasinya bahwa protokolnya itu protokol standar virus tidak ada yang sangat spesifik. Akhirnya Iya, kita alhamdulillah buka kembali di akhir Maret mulai nih. iya. Tetapi pas bersamaan dengan epidemi demam berdarah. Mm. Jadi terasa sekali. Mm-mm. Jadi dua-duanya terasanya itu orang tidak datang berdonor, sementara kebutuhan banyak sekali. Iya, betul.
Nah, Nah itu. pas-pas lagi juga dengan dihentikan semua orang kuliah. Orang-orang Nah, mahasiswa-mahasiswa pada mudik nih, dan itu iyo, mungkin ber- mahasiswa-mahasiswa itu berhenti. mungkin salah satu pendonor terbanyak tak juga mungkin, Deng. Pendonor sukarela terbanyak itu dari mahasiswa dan orang kerja. Nah, habis Hmm, itu belum pergi mari-mari poso mahasiswa diliburkan, masuk iya, lagi work from home. iya Nah, kebijakan WFH. nasional work from home. Ya, Iya, beberapa jadwal di kantor-kantor yang masih ada batal semuanya. Ah, iya betul. kelimpungan kita, kelimpungan. Jadi pas pertengahan April itu boleh dibilang sudah di bawah standar nih. Sudah Iya, 600-an di stok. Mulai iya. dari April itu nih melapor ke kiri kanan di cadangan strategis. Mm-mm. Jadi pas pas kira-kira 2 pekan sebelum Lebaran baru mulai stabil. Maksudnya Iya, stabilnya itu sebenarnya tidak bisa juga dibilang stabil, tetapi stabilnya itu ada mekanisme yang kita berhasil buat dari awal. Kita minta memang keluarganya menyiapkan donor keluarga. Jadi iya, sudah memang masih proaktif. Begitu ada yang iya, minta darah, dijelaskan, Pak, Ibu, begini ki situasinya ini. Kalau mau ki aman semuanya, kami sarankan untuk menyiapkan donor keluarga. Jadi walaupun ada stok, kita iya. mengadvise keluarga itu untuk menyiapkan pendonor, Tetap, iya, dari mengantisipasi. Iya, keluarganya. alhamdulillah. Iya, yang kedua yang kita lakukan itu kita minta cadangan strategis, mulai melapor ke TNI, Polri, kelompok strategis yang lain, Satpol PP, teman-teman ormas dan lain-lain. Iya, Alhamdulillah baru ketemu clue-nya itu kira-kira chemistry-nya kena Mila 2 hari setelah sebelum 2 pekan sebelum Lebaran, jadi dua iya. pekan bulan puasa. Tetapi memang kesulitannya adalah pendonor memang yang kurang. Jadi biar bagaimanapun sistemnya itu pasti akan kesulitan karena di muaranya ini pendonor yang kurang. Oke. Akhirnya, iya, Mm-mm. alhamdulillah nanti setelah Lebaran ini baru mulai kembali. Kita dapat jaminan dari MUI, jaminan dari Kementerian Kesehatan bahwa aman, suratnya Kementerian Kesehatan juga ke TNI Polri juga, karena kan TNI Polri juga bertanya ke Kementerian Kesehatan, Iya. jangan-jangan nanti mengurangi performance-nya, kasihan TNI Polri, pada dasarnya mereka Mm-mm. mau. Iya. Akhirnya kemudian ada jaminan, sudah ada perintah dari Panglima TNI, dari Kapolri bahwa aman semuanya, ya kita sudah mulai bisa. Jadi selama dekat-dekat Lebaran sampai sepekan setelah Lebaran itu memang TNI Polri sama pegawai yang banyak membantu kita. Setelah itu Iya. kemudian beberapa ormas juga, mantap sekali banyak ormas. Pemuda Iya. Pancasila, teman-teman ojol, KNPI, Iya, saya lihat kemudian itu yang ojol, Deng Muhammadiyah, Ical, ramai sekali ternyata ojol ojol. memenuhi di PMI. Iya, ojol itu kan tiap hari 15 sampai 20 orang setiap 2 hari. Iya. 15 sampai 20 orang, Brimob itu setiap malam ya 10 sampai 20, pokoknya satu regu lah. Mm-mm. Nah, baru Ih, ada kemudian tawa ini masyarakat. Deng Ical, ajudan pribadi. Ih, mana Ki masuk Ki? Angko Ada di ojol, Assalamualaikum. Apa? Nah, bilang wali kotaku, Deng Ical, ya tawan. Wih, bahagia aku Iya. dinonton sama ajudan pribadi. Yang punya memang Makassar. Nah, Deng Aduh. Ical, karena tadi kan sudah kita kebetulan juga menjelaskan bahwa memang ternyata stok darah itu semasa pandemi ini sangat sangat menipis sekali. Nah, eh, kita flashback di bulan 4 April. Iya Itu kakak. kan mulai nih betul-betul mulai puncak PSBB, WFH, Iya. mahasiswa-mahasiswa semua pulang kampung dan eh, apa di betul-betul aktivitas itu kantor-kantor semua ditutup dan PMI kan biasanya ada kegiatannya kayak misalnya biasa bekerja sama dengan Alfamart atau apa klub-klub bola bikin kegiatan di Iya. hotel di mana begitu kan. Iya. Nah, ini kan bagaimana cara tak mensiasati PMI mensiasati kebutuhan darahnya itu dengan cara. Yang pertama, memang kan kita punya base pendonor sukarela itu sekitar 3 ribuan yang aktif. Oh, Dan gitu. itu yang kita kelola duluan. Ditambah Iya, dengan support dari teman-teman organisasi komunitas seperti ini iya. Blood for Life ini Iya. luar biasa. Itu yang ada pahlawan darah, ada 6 Iya. komunitas yang aktif, tetapi
Salah satunya yang paling aktif ini Blood for Life sama Pahlawan Darah. Pahlawan Darah sama Kemudian teman-teman ASR juga Deng Ical. iya kan sama-sama Jeki semua itu kita temani terus pi melapor. Saya minta Mm, direkturku tiap hari koordinasi sama teman-teman itu karena memang pada saat tertentu hanya orang yang paham yang mau berdonasi. mm. Maksudnya seperti TNI Polri kan kadang-kadang dia tidak paham jika anak perintah Ji. Iya. Jadi pasti juga tidak sustain. Yang kita Iya, harap ini kan yang sustain. Orang iya datang betul, itu karena berkelanjutan. panggilan hatinya, iya panggilan hatinya, dan terutama sekali dia tahu bahwa donor darah itu sebenarnya bukan hanya sekadar membantu orang lain, tetapi yang Iya, paling penting itu adalah membantu diri sendiri. betul, Karena dengan berdonor itu kan membuat sirkulasi darah kita menjadi semakin lancar, kekentalan darah kita itu turun, dan kemampuan angkut oksigen dan mineralnya itu menjadi naik. Sehingga betul. kita melakukannya itu dengan sadar dan ikhlas. Iya, betul. Iya, Saya jujur Deng Ical, kenapa Kak iya, semakin mau tiap 2 bulan itu aktif donor darah karena yang ku tahu pertama bisa Kak deteksi dini diriku tidak berpenyakit menular. Terus yang sip, kedua, betul. secara tidak langsung, hemoglobinku itu per 2 bulan tuh stabil gitu. Jadi kayak Iya, bisa Kak yakin bahwa diriku ini insya Allah fit. Dan itu yang paling iya, penting, bahwa saya tidak berpenyakit menular secara tidak langsung. iya, Ya mungkin poin utamanya adalah bisa membantu orang, tapi bagiku itu betul. privilege buat saya bisa deteksi diri saya bahwa, oh ternyata saya tidak epilepsi, hepatitis, dan sebagainya. Jadi buat Iya, teman-teman mungkin salah satu tujuan donor darah itu adalah seperti itu, dengan Isaldi. iya, Iya, betul. Yang paling penting itu kalau kita mau cari cewek tuh, kalau kita mau odo-odo orang, tuh tanya gitu dulu, ada nggak iya kartu betul, golongan darahnya? Iyo, betul. karena kalau ada kartu golongan darahnya itu berarti dia jauh dari hepatitis B, hepatitis C. Yang Iya, paling utama juga jauh dari sipilis. sipilis betul. Berarti orang Mm-mm. baik-baik. Tidak ada penyakit kelaminnya, orang baik-baik. Yang keempat yang Betul, paling penting betul. HIV/AIDS. Tidak kena HIV/AIDS. Iya, Karena kan kita sudah betul, deteksi betul nih kalau sekali. ada di kartu golongan darah A, karena begitu ada kita dapat orang yang HIV/AIDS, maka berikutnya ditolak nih donor. Jangan makin banyak Betul. salah santa. HB tak rendah lah apa segala macam. Padahal ini kita minta ke dinas kesehatan untuk tracing ki supaya dia bisa masuk Iya. CCT yang Mm-mm. voluntary and consultant test itu supaya memastikan. Tapi kita tidak Betul. bisa mendeteksi. Berarti cocok kita bilang itu memang untuk mendeteksi dini penyakit supaya Mm-mm. kita juga memberikan advice ke orang-orang. Jadi Iya, terutama ke TNI, Polri, ke ormas-ormas, itu langsung memang kita kasih tahu, jangan kasih tugas berat itu nah, ada hepatitisnya itu, ada virus hepatitisnya itu, jadi jangan kasih begadang gitu, bahaya iya, itu. Jadi kita iya. advice-nya seperti itu, tidak Betul. langsung ke yang bersangkutan, tetapi kita kasih tahu ke pimpinannya bahwa berpotensi ke masalah kalau kita kasih tugas terlalu berat. Iya. Kira-kira begitu kakak. Ini ada tahu deng namanya Kak Iya Joseph, dia kakak. bilang saya sudah donor 20 kali sukarela. Keren, 20 Iya. kali tuh Ini donor tahu sukarela. mantap. Iya, Kakak keren sekali. Yosep. Kak Joseph keren sekali. Cuman dia bilang begini deng Ical. Cuman selama Iya kakak. pandemi takut pergi donor. Nah, Kakak Yosep sih sebenarnya mm, tidak jika kakak. Karena protokol kesehatan yang paling ketat itu di Palang Merah mi. betul. Saya tempo hari Pas bikin video deng. iya itu hari kakak ketemu jadi siang-siang. Nah, Saya pas bikin video teman-teman protap masuk ke PMI itu betul-betul sangat bagus sekali karena kita masuk bilik sterilisasi. Jadi kita itu betul-betul bisa dijamin bahwa insya Allah lah kita safety begitu buat ke PMI dan ada hand sanitizer-nya. iya. Ada hand Iya, sanitizer-nya baru ada juga. Tetap dia ada senyumnya juga yang di depan. Cuman itu tidak betul. kelihatan karena pakai masker ki. Nah, bisa Ki Kodong. Nah, Deng Ical, kira-kira apa triknya PMI gara-gara corona ini? Ini corona tuh dimaki-maki, Mi. Tidak tahu malu-malu untuk pergi begitu. Nah, Iya, nakal Deng sekali. Ical, apa triknya PMI supaya untuk menarik daya tariknya orang-orang buat ke PMI? Apa-apa yang pernah kita lakukan selama pandemi ini? Jadi banyak hal menjadi kita bagi segmen ki kakak. Iya, Kita bagi segmen memang yang sudah tanda kutip secara demografinya sudah A, itu kita pakai iya, pendekatan rasional. Jadi kita jelaskan kemanfaatannya, bagaimana efek positifnya untuk badan dan seterusnya. Kita iya, juga lakukan pendekatan-pendekatan ke organisasi-organisasi tertentu.
ke ormas-ormas Tapi kan terbatas Ki lainnya. Deng Ical buat ketemu orang banyak selama pandemi ini. Tidak jika karena tetap jika kita berlakukan standarnya. Jadi kan kita salah satu yang boleh mengumpulkan orang. Eh, Mengumpulkan orang, iya. Boleh mengumpulkan orang tetapi dengan protokol karena diharapkan PMI juga menjadi contoh. Yang manakah sebenarnya yang dimaksud dengan protokol kesehatan? kesehatan. Mengumpulkan orang tetapi tetap bisa jaga jarak lah paling tidak. Jadi physical distancingnya tetap ada, tetap lagi kumpul. Nah, Iya, di situ juga kita perlihatkan ke orang, begini jarak begini yang aman. Jadi kita punya tempat tidur, afternya kita standarnya seperti apa Ki, dan seterusnya. Sekaligus juga itu menjadi media sosialisasi. Ada iya, juga strategi yang kita lakukan itu pendekatan kultural. Nah, pendekatan kultural ini kita minta Ki, terutama kedekatan-kedekatan kultur dan religinya. Kita masuk gereja, kita masuk masjid, terutama pendekatan-pendekatan kemanfaatannya, pendekatan ya spiritual lah. Ini iya. saatnya ini bermanfaat. Kalau kamu mau dapat pahala banyak, mau mencari ridha Allah, saatnya ini. Hmm, Kita sampaikan kini banyak sekali tolong ini orang ini yang memerlukan. Yang iya. terakhir yang kita coba menjelang Ramadan itu kita coba gift-nya yang dikasih naik ya Kak. Apa? Gift-nya, Gift-nya apa hadiahnya. itu? Iya, hadiahnya dikasih beras 5 kilo, minyak Saya 2 dapat itu, kilo. saya Iya, dapat. terakhir itu kita kasih masuk. Ternyata ada juga yang termotivasi Iya, karena berusaha mencari gift-nya. Nah, iya. tetapi khusus yang ini, itu ada protap tambahannya. Mm-mm. Protap tambahannya itu kita minta supaya semua orang yang mau mendonor itu dikasih penjelasan bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini begini, ini efeknya kalau kita berdonor, ini manfaatnya, ini. Iya. Supaya walaupun dia tujuannya itu hanya untuk mendapatkan Gift. gift-nya, Mm-mm. tetapi Bisa lama-lama nempel. kemudian dia ngerti. Ya, lama-lama dia ngerti, oh baik, paling untuk diriku, membantu kepengen orang. Supaya dia Iya, ikhlas, supaya dia iya. dapat gift-nya, dia dapat pahalanya, dia dapat sehatnya. Iya. Begitu kakak. Iya. Saya juga dapat waktu masih sekarang masih ada giftnya yang itu, Deng. Masih kakak, masih sekarang ini. Masih Sampai, banyak. rencananya sih sampai akhir bulan ini Iya. programnya. Nah, Tetapi buat ada teman-teman gift-nya, tetapi bukan, yang iya. mau donor, yang sudah jadwalnya donor ke PMI Miki, giftnya itu dapat beras, dapat minyak goreng, dapat susu. Saya dapat dengan Ical waktu 2 minggu setelah Lebaran, saya pergi donor Iya. dan saya dapat itu, masih saya dapat beras. Dan itu apa di kayak posting begitu tuh teman-temanku juga kayak pada mau ke PMI bahwa ih lumayan lo dapat begitu, lumayan apalagi yang kayak teman-teman yang anak kos-kosan kodong yang nggak sempat nih pulang Iya kampung. kok dong. Betul, iya. Iya. Nah, Deng Ical, ada saya lihat juga kegiatan tak bareng Dokter Fadli Ananda. Iya kakak, iya. Kan Iya, itu Dokter Fadli Ananda itu, ya. mm-mm, Kalau Dokter Fadli Ananda itu kan bantuan hidup dasar. mm-mm, Jadi dia konsentrasi itu menyiapkan bantuan hidup dasar ke orang-orang terdampak. Jadi kan iya, kita ada datanya sebagian besar dari relawan kita hasil iya, asesmen di komunitas itu ada beberapa komunitas memang yang terdampak kemudian belum punya kartu untuk dapatkan dari yang bantuan dari pemerintah kemarin. Kan ada iya, toa yang bukan penduduk, ada yang iya, macam-macam betul. itu dong penyebabnya. Nah itu Iya, yang iya. kita cari. Itu kita cari Oh, untuk memastikan mereka itu tidak lapar. Ya begitu Ji situasinya iya. Ji. Jadi kita Oh, kerjasama begitu. selain dengan Dr. Fadli Ananda, kita juga bekerjasama dengan Bintang sama Angkatan 89 Polda, Akpol Iya, 89. Jadi banyak pihak yang bersama-sama dengan kita, termasuk dengan UNM. Kita juga iya. lakukan kerjasama itu Oh iya, untuk, saya ya lihat itu juga tadi, kegiatannya teman-teman KSR dan di stay di UNM Gedung Penisi. iya, iya gedung pinisi itu ya. Jadi Iya, kita bagikan juga 1.000 paket setiap hari untuk yang mahasiswa yang udah pulang kampung. iya betul. Mm-mm. Iya. Dan itu Anak kos lah banyak yang pokoknya. datang. Iya, banyak sekali kan tidak pernah cukup. Oh, kodong, ya ampun ternyata. Kupikir saya banyak banyak yang pulang kampung, jadi tinggal seberapa begitu di sini. Banyak ya karena kemarin itu yang dibagi di kampus itu kalau tidak salah 6,5. 6,5 apa? Oh, Terakhir 800 yang dibagi di situ. Yang iya, lainnya kan dibagi di masyarakat, sebagian di kelompok itu. Tetapi ditingkatkan terus. Yang awal-awal malah 500 di kalau tidak salah. iya, 500 di luar, 500 di dalam. iya, Tapi lama-lama ternyata di dalam lebih banyak karena kan lebih nyaman kita itu ada mahasiswa, iya, termasuk lembaga yang tidak tinggal lebih nyaman di kampus daripada di luar.
Jadi akhirnya Iya. kita banyak bagi di kampus. Pak. Iya. Iya. Dari mana dapat donasi itu Deng Ical sebanyak itu selama Ramadan itu Deng? Kalau selama Ramadan, kalau saya tidak salah, kita kumpulkan donasi itu hampir 3 miliar kalau tidak salah deh. Tapi Ya. bendahara yang tahu gitu ya kak. Hampir 3 Oh, miliar kalau tidak salah deh. Tapi kan Masya Allah. Itu kekuatan sosial media mungkin Deng Ical deh. lebih banyak di situ banyak Iya. karena ada Yamaha, ada itu UNM, Oh, hampir semua perbankan kodong, iya. pegadaian, pribadi juga banyak sekali. Dari konyol juga ada. Weh, memang ajudan pribadi terbaik. Ini asli dari konyol, dari Fadli Padi, dari Dul, dari L Dari Ahmad Oh, anaknya Dhani. ada. Hmm. Iya, dari macam-macam nih. Nilainya juga macam-macam, ada dalam barang, ada yang langsung uang. Jadi kalau seperti kita kan di Palmera pada saat dia nyumbang ini kita tanya memang untuk siapa ini? Kalau dibilang Iya. untuk ini maka wajib kita kan wajib untuk menyalurkan sesuai dengan pesanannya. Tapi rata-rata dibilang biar diatur sama Palmera. Nah, kan kita Iya. tanyakan ke itu ada beberapa programnya PMI, ada penyemprotan disinfektan, ada pembagian Iya. bantuan hidup dasar, ada promosi kesehatan, ada Iya. juga bencana. Bencana itu kalau ada kebakaran atau ada apa. Tapi Iya. ada juga donatur yang bilang terserah nih. Ada juga yang bilang saya untuk ini. Kan kita juga ada untuk imam masjid Iya. dan sarana ibadah. Jadi Iya. tergantung orangnya. Kalau donasinya dia donasi terbuka, maksudnya diserahkan ke PMI untuk penyalurannya, kita serahkan. Kalau tidak, Ji, ya alhamdulillah sesuai dengan pesanan kakak. Iya, berarti pengolahannya Begitu seperti kakak itu dia. di Iya. Deng Ical. Iya. Ada tadi ada pertanyaannya dari Kak Valen. Kak Valen teman SMA dulu di Semansa, Deng. Iya kakak Valen, gimana kabarnya kakak? Iya. Dia tanya stok darah di PMI sekarang bagaimana? PMI Makassar bagaimana, Deng? Kalau sekarang boleh dibilang agak stabil nih. Belum stabil betul, tapi agak stabil nih karena saya cek kemarin itu sudah di angka 600-an sampai 700. Apa itu, Deng? 600 apa itu? Back? 600 sampai 700 kantong, kakak. Oh, iya. Jadi kira-kira cukup untuk 5 sampai 6 hari lah. Jadi, Oh, gitu. mudah-mudahan Berarti stabil begitu. iya, sembari apa di istilahnya memanfaatkan yang stok yang itu, sembari tetap juga kita mengedukasi orang-orang untuk tetap pergi donor darah. Iya kakak. Sekarang ini kita jalan programnya itu ke kecamatan. Jadi sekarang ini lagi keliling dari kemarin sampai ini hari. Ini hari ada di kecamatan Rapocini, ada kampung donor di sana Tawa, ada komunitas kampung donor namanya di Binasaupa. Itu lagi donor hari ini. Kemudian dengan Kapolsek. Kemarin bagaimana itu dia bilang kampung donor, Deng? Siapa tahu bisa di kecamatannya tuh teman-teman yang lagi nonton mengajukan. Iya, kampung donor itu pertama kali dibikin di Indonesia itu di Kecamatan Rapocini. Itu anak-anak muda komunitas yang rutin berdonor setiap 2,5 bulan. Jadi 2,5 bulan itu mereka berdonor, pindah-pindah tetapi lebih banyak di kantor lurah Rapocini, lurah Minasaupa. Nah, di situ disiapkan sama Pak Lurahnya tempat. Jadi kalau ada pendonor dan mereka yang mengundang. Nah, di situ juga tempat kumpul. Jadi pagi-pagi senam promosi kesehatan ada diskusi kecil sambil berdonor, ada juga kegiatan-kegiatan lain. Oh, ya, jadi kalau kayak begini, Deng Ical, saya orang Tamalan Rea, Kak, toh bisa Kak mengajukan begitu ke PMI bahwa bisa dibikinkan kegiatan begini di kecamatanku mungkin atau di kelurahanku. Bisa kakak. Jadi konsepnya itu kampung donor itu tempat ngobrol, tempat diskusi, open space. Sambil donor kita carikan kegiatan yang sifatnya juga sustain juga berkelanjutan, yang produktif. Jadi nanti kita isi lagi sambil donor, kita bikin pelatihan jahit menjahit kah, kita bikin bagaimana vlogging kah misalnya, olahraga sambil angkut sampah misalnya, atau kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan kondisinya masyarakat di situ kakak. Oh, bagus tahu ini informasinya. Jadi buat teman-teman bisa mengajukan di PMI kecamatannya mungkin buat produktif deh, Deng Ical. Iya kakak, nanti kita bantu seperti dengan Pertamina ini lagi kita susun ke MOU-nya, kita bikin bagaimana caranya, apalagi itu menggunakan tabung gas yang aman. Jadi ibu-ibu rumah tangga kita latih yang mana yang aman, spesifikasi barangnya yang aman dan seterusnya, supaya tidak ada kebakaran gara-gara tabung meledak.
Iya. Oh iya. Begitu Kakak Dila. Kan kayaknya bukan tabung yang meledak ding Ical, selangnya deh. Apa regulator kah apa? Dompet. Oh iya Yang paling mana? itu nih maksudku. Enak bisa nak ya Dila. Yang mana ya itu nak juga tidak ku tahu ki kodong. Tahu bunyi regulatornya toh sama Iya, selangnya. Iya itu regulatornya nih. Iya. iya. Ini ada pertanyaan dari aktivis sosial Indonesia. Oh, ada yang sapa ki deng dari Daihatsu. Hello Iya. Daihatsu. Mungkin mobil tak deng dari Daihatsu. Oh iya iya. Ini dari aktivis sosial Indonesia dia tanya, tapi Deng selama ini saya selalu melihat setiap di rumah sakit selalu kekurangan stok darah. Sejauh ini Iya. langkah apa saja yang dilakukan oleh PMI Sulsel karena biasa mengalami kewalahan mungkin. Iya iya. Kakak Dila, jadi sebenarnya kita mengalami kekurangan stok darah itu baru di 3 bulan terakhir. Iya, Dalam pas 5 tahun corona terakhir ini. ini, iya hampir tidak ada kekurangan. Maksudnya tetap Ji, karena kan itu fluktuatif. Jadi misalnya begini, kita punya stok rata-rata itu kan 1.000 kantong. Iya. 1.000 kantong itu yang normal. Kita selalu stok 1.000 kantong, kadang-kadang di atasnya. Nah 1.000 kantong ini kan ada 4 golongan darah. Mm-mm. A, B, O, AB. Nah, Iya. masing-masing golongan darah ini punya minimal 5 komponen. Ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, darah lengkap, plasma. Tahu kan 5. Iya. Jadi itu dibagi-bagi. Jadi setiap golongan darah misalnya 1.000 kantong, dibagi 4 golongan darah berarti masing-masing 250. Setiap 250 ini dibagi lagi 5 komponen. Jadi Iya. kira-kira masing-masing 50. Masing-masing 50 kantong. Trombosit 50 kantong untuk golongan darah B, untuk golongan darah A juga, dan seterusnya. Kadang-kadang pada waktu tertentu, tiba-tiba ada misalnya demam berdarah lah. Demam berdarah ini kadang-kadang kan trombosit jadi dia pakai. Iya. Jadi kalau 10 nih pasien donor darah, kena demam berdarah, butuh trombosit, hari yang sama, maka pada hari itu kadang-kadang trombosit jadi kurang untuk golongan darah tertentu. Iya. Golongan darah atau yang lainnya itu masih penuh, masih banyak. Iya. Kalau sel darah merah, darah lengkap itu masih banyak, tetapi trombositnya kurang. Padahal kita stok itu ada 1.000 kantong. Nah di situ Ji. Nah ini kan butuh diolah. Itu setiap pengolahan uji crash. Jadi uji saringnya sama cross match-nya itu butuh waktu kira-kira 1 jam 45 menit itu sampai 4 jam. Setiap darah itu diolah untuk bisa tertransfusi dengan baik. Iya. Nah, ini juga ada yang bertanya dari Kak Stefani. Dia bilang apakah kita dikabari jika darah kita bermasalah? Kan saya donor sudah 6 kali, tapi belum pernah mendapatkan konfirmasi tentang darah saya sehat atau bermasalah. Apakah itu perlu ditanyakan sendiri atau akan diinfo? Kakak, aman Kakak maki itu kalau Stefani. 6 kali maki. Kakak Fani, aman maki itu karena kan palang merah itu tidak boleh menyampaikan langsung ke yang bersangkutan. Iya. Itu urusannya dinas kesehatan. Jadi kita cuma melaporkan ke dinas kesehatan. Tetapi selama kita tidak ada penyampaian berarti aman maki itu. Iya. Iya. Begitu Artinya tetap saja karena kalau pergi donor meskipun tidak ada konfirmasi bahwa kita kenapa-napa begitu. iyo, cocok itu Kakak Dila. Iya. Datang mau saja karena kalau ditolak kok itu tanda tanya. Oke. Kalau 1 kali kok ditolak masih wajar. Mungkin kan ditanya Ki, kapan Ki, apa lagi namanya, datang bulan. 3 hari lalu bersih, jangan maki dulu. Kasih stabil dulu, jangan maki dulu. Kapan Ki konsumsi obat? 2 hari lalu, jangan maki dulu. Tapi kalau pertanyaan sudah clear semua, nah ditolak Ki, nah berarti itu ada apa-apa. Iya, betul. Iya, disuruh Ki konsultasi itu ya. Artinya nanti memang betul-betul pihak PMI yang akan konfirmasi ke donor sukarela ini kalau misalnya memang ternyata darah sebelumnya itu ada masalah begitu, Deng? Tidak, bukan palang merah yang konfirmasi langsung, tetapi kita sampaikan ke dinas. Oh, jadi orang dinas yang hubungi. Iya, kalau penyakit itu penyakit seperti HIV/AIDS dengan hepatitis C. Iya. Tapi kalau penyakitnya itu penyakit biasa, Ji, misalnya trombosit yang kurang, kita langsung yang sampaikan Ki saat itu juga. Disampaikan Ki bahwa trombosit tak lagi kurang, hemoglobin tak itu lagi rendah Ki. Jadi jangan Ki, jadi ini yang mesti kita langsung Ki di advice saat itu. Kurangi makan ini, istirahat dulu yang cukup untuk kali ini dan seterusnya. Begitu Kak Dila. Iya, pertanyaan berikutku mungkin Deng Ical mengenai aperesis Deng Ical. Iya.
Ih, Ah, kalau yang teknis sekarang sih, PMI oke masih sebentar. Iya, ya. enggak apa-apa nih kakak. Iya, kakak nanti yang teknis, toh nanti ada Ki Kakak Hudri yang wakil direktur UTD nanti nah menjelaskan. Oh ya, Nah, ya, ya, ya. masuk Siap, juga itu, siap. iya. Iya. Ah, ah. Kalau Nah, aparesis itu Kakak Hudri. begitu. Tapi PMI masih melayani Aperesis, Deng. Masih di kakak, iya. Kita punya Oh, mesin begitu. aparesis itu dua. Cuma memang Heeh. ada masalah sedikit. Masalah sedikit itu karena jarang rumah sakit yang mau pakai, Ki. Padahal itu Oh, lebih gitu. efisien, kakak. Iya. Hmm, mm-mm. Ini ada yang Deng Ical dengan Dokter Fadliananda bedeng. Ada apa ini Deng Ical? Kenapa, Ki? Ada yang sebut-sebut Deng Ical sama Dokter Ananda, Dokter Fadliananda. Iya, kenapa kita, wah? Mungkin karena kolaborasi tak Deng Ical di jadi orang-orang menggaungkan begitu. Kan memang selalu tahu dulu waktu gempa di Mataram, Hmm? kita sama Fadli Ananda. Dulu waktu gempa di Palu, kita sama Dokter Fadli Ananda. Bahkan itu Dokter Hmm. Fadli Ananda, itu dokter pertama yang melakukan operasi melahirkan itu di lokasi. Sesar? Jadi sama relawan sesar itu di lokasi gempa. Masya Allah. Yang pertama. Jadi Begitu Dokter deh. Fadli Ananda, iya Dokter Fadli Ananda itu tim dokternya pertama sampai di Palu hari pertama. Jadi gempa Oh, ki maghrib, nah, gempa ki jam 12 malam sore. lah ya, karena saya lagi di Tanah Suci saya saat Mm-mm. itu gempa. Besok siangnya itu Dokter Fadli sudah ada di lokasi. Luar Jadi biasa sosialnya itu orang juga, Di. duluan kita dia daripada Palembang. Palembang itu malamnya, Pi, karena kan kita Oh, berangkat pagi dari Makassar. iya. Jadi kita sorenya baru sampai di ini. Dokter Fadli ada mito karena dia naik apa ki naik heli kalau nggak salah ke titik terdekat beliau. Waktu itu ke Jadi Palu. ke Palu, nah, itu Iya. dia lakukan operasi itu sesar di lokasi di lokasi kejadian di gempa. Iya. Jadi memang Saya, hubungannya kita terutama relawan PM itu sudah ya cukup lama lah adalah interaksi ya. iya, saya 1 minggu setelah bencana baru saya dengan anak timku ke itu, Deng, ke Palu Oh, waktu itu. kita jago Sama teman-teman berarti duluan BFLJ ki. juga. Ya, Duluan ki. Saya hari ke-9 pi. masa, Deng? Oh, Iya kan di ikan Tanah Suci kita. kan lagi umroh kayak itu hari ya. Iya, umroh kita beda tuh kasusnya, Deng. Pulang Nah, baru kita ini ajak. Deng, kan ceritanya tidak ada PSBB ya, tidak ada mungkin masih WFH, beberapa kantor masih ada WFH. Setelah Ramadan ini, setelah Lebaran, dan kedepannya mungkin untuk saat ini kan mulai kita bilang tadi ada sedikit peningkatan dibanding sebelumnya untuk Iya. jumlah donor sukarelanya. Nah, kira-kira kedepannya nih untuk meningkatkan lagi supaya semakin banyak orang yang donor, apa yang biasanya PMI dan apa trik tak lagi kedepannya itu Deng untuk mengajak orang-orang buat pergi donor. Nah, sekarang yang kita tingkatkan itu kampung donor. Jadi kita punya juga pasukan namanya kampung donor. Oh iya, kampung donor. Ya, kita bikin. Kita juga lakukan itu namanya SIBAT, Siaga Bencana Terpadu Berbasis Masyarakat, SIBAT. Iya. Nah, itu kita lakukan dan kita dirikan itu alhamdulillah ya kira-kira di semua kecamatan ada Mi. Di beberapa kelurahan juga sudah ada Mi. Jadi kita membangkitkan kesadaran dan kepeduliannya masyarakat itu yang betul-betul bottom up. Bahwa ternyata ya memang kita mesti siap-siap melakukan apa saja, memperlihatkan partisipasi kita dalam bentuk apapun. Supaya besok-besok kalau terjadi sesuatu, kita sudah siap. Sudah ada protap yang kita bisa lakukan, sudah ada respon yang bisa kita berikan, dan termasuk juga untuk donor darah ini, kita lakukan sosialisasi mulai dari bawah nih. Jadi kalau dulunya itu kan kita dari samping, dari anak mahasiswa, orang kerja, kemudian dari bottom up itu dari pimpinan perusahaan ke bawah. Sekarang kita mulai balik, kita mulai berbasis masyarakat. Jadi masyarakat yang kemudian mulai mengerti sehingga nanti ketemu di tengahnya itu pendonor sukarelanya kita itu meningkat dan kita tidak lagi mengalami kekurangan stok darah. Insya Allah nanti kakak ya. Kalau misalnya begini Deng, taruhlah misalnya tahun depan 2021 mulai normal kembali kehidupan pendidikan gitu, misalnya kayak mahasiswa sudah kembali ke kampus, anak-anak SMA terutama, apakah ada program bahwa PMI mau goes to kampus mungkin atau goes to school mungkin Deng? Iya ada dari dulu kakak. Jadi ada kita punya namanya PMI masuk kampus, ada juga namanya DORAS.
Iya. donor darah siswa. Jadi Mm-mm. sejak tahun 2004. Oh, jadi begini Kakak Dila. Saya jadi ketua Palang Merah itu banyak karena dulu tahun 2003-2004 itu kita bikin namanya program Yayasan Solidaritas Putih Abu-Abu. Nah, kita Iya. bikin itu DORAS, donor darah siswa. Jadi kita Mm-mm. keliling tiap pekan itu masuk sekolah-sekolah, Mm-mm. sosialisasi pentingnya donor, sosialisasi pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, sambil kita donor. Jadi Mm-mm. anak kelas 2 SMA itu kan sudah bisa nih. Iya. Karena kan Begitu 17 di tahun, sekolah. Deng. Iya, Iya. 17 tahun ya. Ada juga yang 16 tahun kalau sudah komposisi darahnya lengkap nih. Ada dokter yang periksa kita tahu. Saya tidak tahu kalau menjelaskan ya. Ada Iya, nanti iya. Kakak Hudri juga nanti jelaskan gitu ya. Oh iya. Eh, Siap. ada yang bertanya, Deng, sempat bisa kijawab tahu sedikit dari Iya. Rosbita. Semalam dia DM juga, Deng, dia bertanya, apa bedanya donor sukarela sama donor pengganti? Oh iya. Kalau donor sukarela Kakak siapa? Vita. Sabita, Ros Sabita. Oh, Kakak Sabita, kalau donor sukarela itu ikhlas dia datang ke Palang Merah atau dia datang ke donor point. Bisa ke Mall Ratu Indah, bisa ke Unhas, atau bisa ke lokasi mobile unitnya PMI. Mm-mm. Nah itu donor sukarela, ikhlas nih. Maksudnya Iya. dia juga rutin nih. Tidak diajak-ajak, langsung dia cari sendiri. Begitu dia bilang, 2,5 bulan nih, Bima donor deh. Nah, Mm-mm. kalau donor keluarga itu biasanya mereka mendonor karena mau mendonorkan untuk keluarganya. Nah, di Mm-mm. situ. Yang kedua, perbedaannya itu kalau donor sukarela, dia animus. Siapa saja boleh pakai. Iya. Kalau donor keluarga, itu langsung dikarantina. Karena dia hanya untuk keluarga yang dia tunjuk oleh pendonornya. Iya. Mau ke donor, saya mau donor untuk anakku. Untuk anak, nah. Iya. Jadi tidak boleh untuk orang lain sampai yang bersangkutan itu bilang, oh ya sudah Mi, misalnya selesai operasinya keluarganya dan tidak terpakai itu donornya, baru kita boleh berikan ke orang lain. Iya. Iya, begitu Kakak. Oke. Nah, Deng Ical, terakhir Iya, mungkin pertanyaanku, apakah iya Kakak. kegiatannya PMI selama pandemi ini kemarin, Deng? Apa Iya. saja kegiatannya PMI selama pandemi? Iya, tapi Kakak, jadi kan kita ada 3 tugas, tak? Menurut undang-undang itu ada 3. Ada transfusi darah, ada manajemen tanggap bencana, yang ketiga itu diseminasi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi selain tanggap darurat yang kita lakukan itu untuk penyemprotan disinfektan, kemudian terlibat dalam pengadaan kantong jenazah, kemudian terlibat dalam support ambulans, evakuasi, macam-macam. Kemudian Iya. dalam transfusi darah kan banyak minta, iya. Yang ketiga itu diseminasi kemanusiaan, itu yang kita keliling, promosi kesehatan. Jadi ada timnya kita itu Promkes, itu yang keliling ke kantor-kantor, ke kampung-kampung, keliling tiap malam. Ada di kadang-kadang kita masuk di kampung-kampung itu menjelaskan, begini PSBB, begini ini jaga jarak, begini. Ada tuh yang patatuai ki, ada tuh yang lempari ki. Macam-macam, ada anak-anak juga diusir, ada macam-macam ki. Tapi ada juga yang kasih makan ki, ada juga ada ki minum kopi. Jadi macam-macam tahu responnya. Biar kadang-kadang kita ditolak, tetapi begitu dijelaskan malah diajak ki masuk rumah, disiapkan ki minum segala macam. Dan itu kita lakukan kenapa? Karena memang terutama untuk corona, basis dari solusi permanennya kita itu adalah kesadarannya orang. Karena dengan tradisi baru ini kan dasarnya itu adalah kesadarannya orang, awareness-nya orang, dan partisipasinya orang untuk mengambil bagian. Supaya dia menerapkan protokol kesehatan yang standar. Iya, Nah, kalau kita suruh cuci tangan orang, kalau dia tidak mau atau tidak sadar, nggak bakalan mau dia cuci tangan terus-menerus. Di depan saja dia cuci tangan. Kalau kita disuruh jaga jarak, mungkin di depan dia jaga jarak, tapi begitu tidak ada orang, langsung bisa dempe-dempe, kayak orang pacaran saja. Iya, jadi memang promosi kesehatan itu mutlak. Dan yang kemudian yang kita lakukan itu adalah namanya PSP, Psikososial Program, Program Pemulihan Psikososial. Nah, ini orang-orang yang terdampak. Ini kita kerjasama dengan Fakultas Psikologi UNM, yang kena stres, yang depresi, yang pokoknya yang macam-macam ini dampaknya. Ada kodong yang di PHK, dia jadi pusing, dia stres, itu yang kita advise, yang kita lakukan program pemulihan sosial. Dan itu banyak sekali relawan kita yang terlibat. Jadi pada kesempatan hari ini saya juga atas nama Palang Merah
terima kasih ke Blood for Life ini beserta dengan seluruh relawan-relawan. Karena Palang Merah Indonesia tidak mungkin bisa bekerja ini kalau tidak ada relawannya yang luar biasa. Mantap sekali ini semua relawan. Saya Relawan juga darah, relawan karena pelayanannya, petugasnya itu ramah-ramah semua, Deng. iya, kan rata-rata dari relawan tahu kakak. Nice nih. Iya. Makasih kakak Dilana. Nanti Kak Hudri ya lanjut kina. Siap. Ini, Deng, terakhir ada dari Kak Valen, teman tak? Dia bilang begini. Semoga Iya, Deng kakak. Ical segera jadi wali kota, nah. Amin kakak, makasih banyak doa kakak semua. Sehat Deng selalu Ical, kakak ya. Pemi mau ke Jeneponto, Bantaeng mungkin? Pergi mi kakak. Oh, pergi, Mi. Tahu Pergi mi Gercep kakak. mungkin? Iya. Iya. Ada Deng Ical, mi, ada mi pergi tadi kemarin sore sudah ada mi sekretaris di sana Pak Gafur. tahu keren Kalian mentong, dengan Mi. Damkar dia sama-sama. Jadi di asesmen kalau kita kan nanti ada perintah dari PMI Sulsel, baru kita turun bantuan tak full. Tapi Oh, kalau iya. kita kirimkan orang di sana untuk lakukan asesmen, jadi kita Iya. membantu Ji. Kan ada di Oh, PMI Jeneponto. Kalau PMI mm-mm. Jeneponto tidak mampu minta uang, butuh mi support, baru kita turun. Makassar Oh, relawannya begitu. kakak. Iya, begitu Iya, kakak. Iya. iya. Siap. Ya, Deng Ical, saya ucapkan terima kasih banyak atas Iya, waktu makasih banyak tak. kakak. Sehat-sehat Makasih Ki, ini kakak. Iya, banyak siap. sekali teman-teman yang nonton, Salam Ki kakak. doakan Ki, Deng, banyak sekali yang sayang Iya, Ki, ya insya Allah, Allah. Insya Allah keren kakak. sekali. Amin ya Rabbi. Deng Ical bisa Salam kasih kakak. pesan Iya. tak terakhir, Deng, buat teman-teman untuk selalu donor darah untuk Iya. apapun Yang itu. paling penting begini kakak Dila dan semua teman-teman Blood for Life. Saya tidak dibilang promosi ya biar Tommy, tetapi kalau kita tanya-tanya orang yang suka berdonor itu tuh jarang sekali itu ada orang yang injak rumah sakit sebagai pasien yang pendonor sukarela loh ya. Jadi Iya, paling kita datang ke rumah sakit itu piji juga orang, pi besus saudara-saudara yang lain dan mudah-mudahan itu juga artinya kita itu juga bisa menjaga kesehatan dengan jalan berdonor darah. iya, Kenapa? Karena berarti kita bisa mendeteksi dini seperti yang Kakak Dila tadi sampaikan, iya, mendeteksi dini penyakit sehingga kita bisa memonitor kesehatan. Jadi tidak mesti harus medical check up. Jadi kita medical check up-nya melalui donor darah. Yang kedua tentunya itu kepeduliannya kita karena biar bagaimanapun juga kalau kita habis mendonor tuh bahagianya minta ampun. iya, Kenapa? Karena ya kita berdonasi sesuatu yang tidak semua orang bisa. Biar iya, banyak betul. uangmu bos. Biar kau gagah, cantik, pintar bagaimana, tapi untuk donor darah, itu belum tentu kita bisa lakukan. Dan itu menjadi keyakinan kita untuk berkontribusi, bermanfaat bagi banyak orang. Jadi mendonor, tambah cantik, kita tambah gagah, kita tambah pintar, kita tambah baik hati, Ki. Terima kasih banyak. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih banyak Deng Ical. Buat Terima kasih, teman-teman Kakak. semua, Iya, terima iya. kasih banyak. Terima kasih banyak Deng Ical, sehat-sehat Ki. Selalu Deng Amin. Ical sukses Iya, Ki. salah. Demi juga sukses Ki. Semoga naiklah jadi Iya. jadi wali kota di. Amin. Makasih Good banyak, people ya. Kakak. Good people di. Makasih banyak, Kakak. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih Deng Ical. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ikutan live hari ini. Kurang lebih seperti itu pembicaraan kita. Kak Hudri, apakah mau bergabung? Kak Hudri sama Dokter Sukma kayaknya. Saya coba invite lagi Dokter Sukma di teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan seputaran teknisnya di PMI. Itu seperti apa? Terutama tadi yang bertanya mengenai aparesis. Ini kita tunggu Dokter Sukma, semoga beliau